Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Struktur Data dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu cara implementasi multi-linked list bentuk ketiga untuk merepresentasikan relasi data M ke N menggunakan bahasa pemrograman C++. Bentuk ketiga ini memiliki paling tidak dua variasi implementasi. Variasi pertama bisa dilihat sebagai modifikasi bentuk pertama untuk relasi 1 ke N, di mana kita memiliki list parent, list child, dan list relasi yang menghubungkannya. Variasi pertama ini cocok digunakan pada data yang berelasi M ke N, namun tidak ada ketentuan hierarki yang jelas siapa yang harus menjadi parent dan siapa yang harus menjadi child. Variasi pertama ini juga bagus digunakan pada kasus yang banyak terjadi update perubahan relasi, namun tidak terlalu banyak proses penghapusan elemen pada kedua list data. Misalnya, kasus yang banyak melakukan penambahan relasi siapa terkoneksi kemana atau menghapus relasi yang sudah ada. Kemudian, variasi kedua bisa dilihat sebagai modifikasi relasi 1 ke N pada bentuk kedua, di mana kita memiliki list parent, list child, dan list relasi di dalam elemen parent. Variasi kedua ini cocok digunakan pada data yang memiliki hierarki yang jelas siapa parent dan child-nya, atau kasus di mana terdapat keterikatan bahwa relasi terhadap child harus terkandung di dalam elemen parent-nya. Variasi kedua ini cocok digunakan pada kasus yang mungkin banyak terjadi proses penghapusan elemen parent namun tidak banyak penghapusan elemen child. Pada video kali ini kita akan membahas implementasi untuk versi pertama di mana terdapat 3 list yang terpisah, yaitu list parent, list child, dan list relasi. Sama seperti video-video sebelumnya, di sini kita akan gunakan list parent yang merupakan single list dengan info type integer, sementara list child adalah single list dengan info type string. Fungsionalitas kedua list pada contoh ini hanya terbatas pada create list, alokasi, insert first, delete first, print info, dan find element. Mari kita pastikan dulu bahwa fungsionalitas kedua list sudah berjalan. Oke, setelah semuanya siap, sekarang kita tambahkan list relasi kita. Di sini, untuk mempermudah implementasi, kita gunakan list relasi sebagai double circular list. Karena pada contoh ini, meskipun kita bisa gunakan hanya insert first untuk menambah relasi, namun untuk memutus relasinya, kita harus bisa menghapus elemen relasi di posisi manapun. Dan implementasi yang paling mudah adalah menggunakan double circular linked list. Mari kita definisikan elemen relasinya. Seperti pada ilustrasi, setiap elemen relasi terdiri dari pointer parent, pointer child, dan pointer next. Hanya saja, di implementasi ini kita tambahkan satu pointer lagi sebagai pointer previous karena double circular. Oke, sekarang definisi dari elemen dan list relasi sudah selesai. Berikutnya, kita daftarkan fungsionalitasnya. Di sini kita tambahkan prosedur create list seperti biasa. Lalu, fungsi alokasi yang menerima input pointer parent dan child. Lalu, prosedur insert first seperti biasa. Dan yang terakhir, tambahkan prosedur delete element yang akan menghapus elemen P yang sedang ditunjuk dari list L. Kemudian untuk fungsi find element yang secara teknis akan mencari keberadaan suatu relasi, di sini tergantung kasus yang dihadapi kita bisa mengimplementasikan dengan dua alternatif input, yaitu input pointer atau input info type. Kemudian kita tambahkan prosedur connect dan disconnect sebagai berikut.
Dan yang terakhir adalah prosedur print relasi. Sekarang mari kita implementasikan fungsionalitas tersebut. Isi dari create list sama seperti pada umumnya. Dan implementasi fungsi alokasi hanya melakukan pengisian address parent dan child sesuai input. Kemudian untuk insert first double circular, pertama kita harus memastikan apakah list masih kosong atau sudah berisi. Kemudian implementasikan insert first pada masing-masing kondisi. Berikutnya, untuk delete elemen P, mula-mula kita cek apakah elemen di dalam list hanya tersisa satu elemen P itu sendiri, sehingga bisa langsung kita hapus elemen P dari list. Lalu, cek apakah elemen P yang akan dihapus adalah elemen pertama, sehingga kita harus pindahkan first-nya terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah melalui semua kondisi, kita copot elemen P dari list sebagai berikut. Lalu, untuk find element, alternatif pertama jika input adalah address parent P dan address child C, lalu kita ingin mengecek apakah ada relasi antara kedua elemen yang sedang ditunjuk tersebut. Maka, kita implementasikan proses pencarian elemen relasi yang parentnya menunjuk P dan childnya menunjuk C sebagai berikut. Alternatif kedua sebenarnya sama, namun dicontohkan jika kasus pencariannya dimulai dari input user, sehingga address P dan C sebagai input belum dicari. Prosesnya sama, namun di sini yang dibandingkan adalah info parent dan child-nya. Kemudian untuk prosedur connect, di sini kita gunakan konsep input info type seperti find element sebelumnya. Proses menghubungkan kedua input tersebut semudah mencari elemen parent dan elemen child sesuai dengan input info type. Jika kedua elemen ada dan ditemukan, maka kita alokasikan elemen relasi yang menunjuk kedua elemen tersebut. Kemudian masukkan elemen relasi ke dalam list relasi. Berikutnya, untuk memutus relasi, input yang dibutuhkan hanyalah list relasi dan info type elemen yang ingin dihapus. Kemudian kita gunakan find element untuk mencari apakah relasi tersebut ada. Jika relasi ditemukan, kita gunakan prosedur delete element untuk menghapusnya. Lalu kita dealokasi elemen yang dihapus. Oke, perhatikan di sini bahwa saya melakukan kesalahan pada penempatan delete R. Baris kode ini harusnya terdapat di dalam blok if. Ya, kita akan lihat bahwa nanti akan saya perbaiki bagian ini. Sekarang kita lanjutkan dulu ke prosedur print relasi. Di sini kita akan tampilkan hierarki dari sisi parent, di mana kita tampilkan info parentnya, lalu daftarkan info childnya. Prosesnya adalah setiap membaca elemen parent baru, kita ulangi membaca keseluruhan list relasi
dan mengecek apakah elemen relasi sedang menunjuk parent saat ini untuk kemudian menampilkan info child-nya. Jika sudah selesai, berikutnya bisa kita coba. Misalkan kita definisikan list relasi dan tampilkan relasi dari mata kuliah saat ini. Bisa dilihat bahwa saat ini tampilan relasi hanya menampilkan daftar mata kuliah dan semuanya tidak memiliki child. Sekarang, mari kita coba relasikan sepasang data. Misalkan kita set bahwa Eka mengambil mata kuliah nomor 3 sebagai berikut. Kemudian kita tampilkan hasil relasinya. Dapat dilihat bahwa sekarang mata kuliah 3 memiliki child Eka. Kemudian mari kita coba perbanyak relasinya. Misal selain mata kuliah 3, kita set Eka mengambil mata kuliah 4 dan 7. Lalu kita tambah Budi mengambil mata kuliah 7 dan 3, Sinta mengambil mata kuliah 3 dan 5, Cakra juga mengambil mata kuliah 3 dan 5, kemudian Ferry mengambil mata kuliah 5. Sekarang kita tampilkan hasil relasinya. Dapat dilihat bahwa hasilnya sudah sesuai dengan input yang kita definisikan. Eka terdaftar di mata kuliah 7, 4, dan 3, Budi ada di 3 dan 7, Sita ada di 5 dan 3, dan seterusnya. Berikutnya, mari kita coba proses disconnect. Misalnya, kita putus relasi antara Sinta dengan mata kuliah 3. Kemudian tampilkan relasi saat ini. Bisa dilihat bahwa Sinta sudah dikeluarkan dari mata kuliah 3, namun masih ada di mata kuliah 5. Artinya, elemen Sinta sendiri tidak dihapus, hanya relasinya yang dibuang. Karena bentuk variasi ini tidak memiliki keterikatan hierarki siapa yang parent dan siapa yang child, maka kita bisa mendefinisikan prosedur print relasi kedua yang menampilkan relasi dari sudut pandang child dengan mudah. Cukup kita duplikat prosedur print relasi, lalu ubah list dan pointer parent menjadi list dan pointer child sebagai berikut. Lalu kita coba. Ups, masih ada yang belum diubah. Oke, sudah. Sekarang kita lihat bahwa hasilnya sudah sesuai. Eka mengambil mata kuliah 7, 4, dan 3, Budi mengambil 3 dan 7, Sinta mengambil 5, dan seterusnya. Oke, sekarang saya perbaiki dulu kesalahan delete yang tadi. Lalu kita coba. Oke, hasilnya masih sesuai. Berikutnya, kita implementasikan sebuah prosedur jika kita ingin menghapus sebuah elemen parent. Karena pada contoh implementasi ini kita hanya sediakan delete first, maka kita buat prosedur delete first parent sebagai berikut. Sama seperti print relasi yang memiliki dua prosedur, masing-masing untuk parent dan child, prosedur delete ini nantinya juga bisa diduplikat dan dimodifikasi untuk melakukan proses penghapusan elemen child. Sama seperti pada video-video sebelumnya, untuk menghapus sebuah elemen parent, maka kita harus pertama-tama menghapus semua relasi yang menunjuk elemen parent tersebut. Sehingga yang harus kita lakukan adalah untuk elemen P yang ingin kita hapus, definisikan address R untuk membaca seluruh isi dari list relasi. Jika parent dari elemen relasi R adalah P, maka kita bisa simpan elemen menggunakan address baru T, kemudian pindahkan R ke elemen relasi berikutnya. Lalu kita gunakan prosedur delete element untuk menghapus elemen T yang merelasikan parent P tersebut. Setelah dihapus, kita harus mengecek apakah elemen tersebut adalah satu-satunya elemen relasi yang ada di dalam list relasi. Jika demikian, maka kita set address R sama dengan 0 untuk menghentikan perulangan.
Jika parent R saat ini bukanlah P, maka lanjut mengecek elemen relasi berikutnya. Ulangi proses hingga semua elemen relasi terbaca. Setelah semua elemen relasi yang menghubungkan parent P dihapus, berikutnya kita bisa menghapus elemen parent P itu sendiri. Sekarang mari kita coba. Misalkan di sini kita akan hapus parent mata kuliah 7 karena elemen pertama. Dan akan kita lihat bahwa setelah elemen 7 dihapus, maka elemen tersebut akan hilang dari child Budi dan Eka. Sehingga kita panggil prosedur delete first. Dan tampilkan hasil relasinya. Oke, bisa dilihat bahwa hasilnya sudah sesuai. Mata kuliah 7 sudah dihapus dari daftar parent. Dan relasi ke mata kuliah 7 juga sudah hilang dari Budi dan Eka. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Pada video berikutnya, kita akan lihat contoh implementasi multilist yang terakhir, yaitu implementasi bentuk ketiga untuk relasi M ke N versi kedua. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.